Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferawati, mahasiswa pendidikan jarak jauh Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Dari kelas B19 akan mengelaborasikan surah Al-Baqarah ayat ke-30 dengan nilai ketauhidan sebagai landasan pendidikan Islam. Elaborasi dalam lingkup pendidikan Islam meliputi tujuan pendidikan Islam, materi pendidikan Islam, subjek atau objek pendidikan Islam, dan kurikulum pendidikan Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Al-Tarbiyah. Surah Al-Baqarah ayat ke-30, manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa izu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Menjelaskan kata khalifah tersebut menggantikan Allah dalam menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya, tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau karena menggantikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, melainkan Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Jika demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang diserahi tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Atas dasar ini, kita dapat berkata bahwa tujuan pendidikan Al-Quran adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok, sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya, guna membangun dunia ini sesuai konsep yang ditetapkan Allah. Ayat ini dimulai dengan penyampaian keputusan Allah kepada para malaikat tentang rencananya menciptakan manusia di bumi. Penyampaian kepada mereka penting, karena malaikat akan dibebani sekian tugas yang menyangkut manusia. Ada yang akan bertugas mencatat amal-amal, dan ada yang bertugas memeliharanya, ada yang membimbingnya, dan sebagainya. Penyampaian itu juga kelak ketika diketahui manusia akan mengantarnya bersyukur kepada Allah atas anugerahnya yang tersimpul dalam dialog Allah dengan para malaikat. Sesungguhnya aku akan mendapatkan khalifah di dunia. Demikian penyampaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas khalifah tidak akan dinilai berhasil apabila materi penugasan tidak dilaksanakan atau apabila kaitan antara penerima tugas dan lingkungannya tidak diperhatikan. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, manusia membutuhkan pembinaan dan pendidikan, atau dengan kata lain, pendidikan harus mampu membantu manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Pendidikan yang mampu menumbuh kembangkan eksistensi manusia yang bermasyarakat dan berbudaya dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global. Karena yang menjadi senter dalam kehidupan adalah manusia, maka baik itu tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran harus berorientasi pada tugas manusia sebagai khalifah. Bahkan manusia menjadi reformer di alam semesta dengan mengubah suatu keadaan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan hal tersebut dapat tercapai melalui proses pendidikan. Pendidikan merupakan suatu berkah yang amat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dan hanya manusialah yang ditakdirkan untuk mendapatkan pendidikan. Tugasnya sebagai khalifah di bumi. Allah membekali manusia dengan akal, kemudian
memberi manusia pengetahuan dan moral untuk budi pekerti atau sikap. Pendidikan dengan berbagai permasalahannya saat ini tidak pernah kering untuk dikaji, apalagi krisis moral di era modern saat ini mencapai tahap akut. Sehingga pendidikan seharusnya menjadi solusi bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan manusia. Namun dari sekian banyak masalah yang menjadi fokus kajian Al-Quran, salah satunya adalah masalah pendidikan. Masalah-masalah pendidikan pada zaman sekarang ini yaitu diantaranya tujuan pendidikan yang belum menitik beratkan pada pembentukan manusia yang mengabdi sepenuhnya kepada Allah, sebagaimana tujuan penciptaan manusia. Metode penyampaian materi yang seringkali tidak relevan dan tidak menyentuh hati para peserta didik. Dan belum banyak yang memahami bahwa pembelajaran itu adalah proses yang berlangsung sepanjang hayat. Pencapaian akhir dari pendidikan adalah terbentuknya insan yang seimbang antara lahir dan batin dalam menjalankan perannya sebagai khalifah. Adapun rumusan-rumusan pendidikan agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai, yang pertama ialah tujuan dan tugas hidup manusia. Nah, manusia hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia. Ia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu. Tujuan diciptakannya manusia adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperhatikan sifat-sifat dasar manusia, yaitu konsep tentang manusia bahwa ia diciptakan sebagai khalifah Allah. Yang ketiga, tuntutan masyarakat. Tuntutan ini baik berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam kehidupan suatu masyarakat maupun pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan kehidupan dalam mengantisipasi perkembangan dan tuntutan modern. Yang keempat, dimensi-dimensi kehidupan. Dimensi kehidupan, ideal Islam mengandung nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia, untuk mengelola dan memanfaatkan dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat, serta mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang lebih membahagiakan, sehingga manusia dituntut agar tidak terbelenggu oleh rantai kekayaan duniawi atau materi yang dimiliki. Secara normatif, tujuan yang ingin dicapai dalam proses aktualisasi nilai-nilai Al-Quran dalam pendidikan Islam meliputi 3 dimensi atau aspek kehidupan yang harus dibina dan dikembangkan oleh pendidikan. Nah, yang pertama, dimensi spiritual, yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia, tercermin dalam ibadah dan muamalah. Dimensi spiritual ini tersimpul dalam suatu kata, yaitu akhlak. Akhlak merupakan alat kontrol psikis dan sosial bagi individu dan masyarakat. Tanpa akhlak, manusia akan berada dalam kumpulan hewan dan binatang yang tidak memiliki tata nilai dalam kehidupannya. Pendidikan akhlak menekankan pada sikap, tabiat, dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebaikan yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan anak didik dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dimensi budaya, yaitu kepribadian yang mantap dan mandiri, tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dimensi ini secara universal menitik beratkan pada pembentukan kepribadian Muslim sebagai individu yang diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan faktor dasar dan faktor ajar, dengan berpedoman kepada nilai-nilai keislaman. Faktor dasar dikembangkan dan ditingkatkan kemampuan melalui bimbingan dan pembiasaan berpikir, bersikap, dan bertingkah laku menurut norma-norma Islam. Sedangkan faktor ajar dilakukan dengan cara mempengaruhi individu melalui proses dan usaha membentuk kondisi yang mencerminkan pola kehidupan yang sejalan dengan norma Islam seperti teladan, nasihat, anjuran, hukuman, dan pembentukan lingkungan serasi. Yang ketiga, dimensi kecerdasan yang membawa kepada kemajuan, yaitu cerdas, kreatif, terampil, disiplin, inovatif, profesional, dan produktif. Dimensi kecerdasan dalam pandangan psikologi merupakan sebuah proses yang mencakup 3 proses analisis, yaitu analisis, kreativitas, dan praktis. Tujuan pendidikan Islam meliputi 4 hal. Yang pertama, tujuan jasmaniah,
Yang kedua tujuan rohaniah. Yang ketiga tujuan akal. Dan yang keempat tujuan sosial. Nah, itu dia elaborasi dari surah Al-Baqarah ayat ke-30 dengan tujuan pendidikan Islam. Terima kasih banyak untuk yang telah menonton video saya dan semoga menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.